Halo, selamat pagi. Kembali lagi dari sisi selatan Jembatan Mahakam, sudut favorit untuk saya memperlihatkan aktivitas bat dan TB full bermuatan batu bara yang melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, ini di depan kita sudah ada TB, sebentar lagi akan melintas di bawah Jembatan Mahakam dan dibantu asis sama kapal tundanya ya. Mungkin suara saya lebih kencang lagi karena banyak kendaraan yang melintas. Kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas cukup ramai hari ini ya. TB Grace 03 dan bak RNN 322 sebentar lagi akan melintas di bawah jembatan. Nah, ini cukup cantik sekali menurut saya aktivitas bak dan TB hari ini, walaupun cuacanya kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas ya, kita nikmatin saja. TB Grace 03 narik bak RMN 322, mantap, sip. Itulah hiburannya orang ABK sama kapten. Ini full bermuatan batu bara, cuman batu baranya agak muda ya, tapi walaupun muda tetap ada harganya. Bagi batch juga nggak jadi masalah, yang penting muatannya penuh gitu ya. Jangan sampai muatannya nggak penuh ya, depreciate-nya siapa yang tanggung gitu ya. Ya pasti supplier, karena tidak sesuai dengan permintaan kapasitasnya gitu. Nah, ini bisa dijangkau ya, dekat sekali ini. Ini bisa dijangkau, dekat sekali menurut saya, dan dibantu aktif sama gelang perkasa. Ini cuacanya udah sangat lumayan panas nih, jam 9 pagi. Walaupun sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar mendung ya, seperti hatinya netizen ya. Apalagi saat ini pilkada serentak sebentar lagi akan diadakan ya, debat-debat terbuka, khususnya debat terbuka di televisi swasta itu diadakan ya. Sangat inspiratif sekali menurut saya. Jadi bagi warga-warga ya, memilih pemimpin ya, jangan cuman pinter berdebat, pinter berbicara, tapi nggak pinter bekerja, itu juga nggak benar gitu ya. Kalau bisa pinter bicara, pinter bekerja gitu ya, merencanakan program kerjanya yang lebih baik. Itulah fungsinya GBHN, pelita dan repelita. Karena kalau proyek multinasional, kalau nggak diatur ya, pada saat dia tidak menjabat ya, bisa-bisa nggak dilanjutkan sama pemimpin yang baru gitu ya, kecuali ada komitmen. Tapi beda sama IKN. IKN Pak Prabowo sudah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan, karena Pak Prabowo juga salah satu yang lewat di Samudra Sindo 20. Karena di IKN itu Pak Prabowo juga salah satu investor. Karena di lokasi IKN itu lahan HGB-nya dia
apa HGU-nya dia, karena perusahaan HTI di sana itu punya Pak Prabowo ya, jadi sangat ini sekali gitu kan, karena ibu kota negara itu sebelumnya itu kawasan hutan industri tanaman kayu Gabon ya, bahan baku kertas itu punya Pak Prabowo. Samudra Sindo 99 ini juga oil bus muat CPO ini semakin kencang suara saya juga semakin kencang suara kendal pot yang melintas ya. Jadi mohon dimaklumin karena memang apa ya, di jembatan ini memang apa cukup ramai ya. Nah ini dibantu Asis sama Herlin 12. Ini juga masih cukup ramai di belakang sana. Ada dan ada saja ya. Nah saya nggak tahu ini di depan kita ini muatannya itu ditutup pakai terpal ya. Apakah itu cangkang kelapa sawit ya, karena kalau nggak ditutup dia kalau melintas dari antar pulau itu habis tertiup angin nanti ya. Biasanya sih digunakan gitu terpal penutupnya gitu ya. Yang setahu saya sih itu yang biasa dilakukan ya. Saya nggak tahu kalau memang ada barang yang lain. Mudah-mudahan saja benar gitu ya. Kita mau tanya sama BK juga nggak mungkin ya. Walaupun melintas di bawah kita kan suara kendal pot dari engine-nya mereka itu sangat berisik sekali ya biasanya. Ini juga di sampingnya ada bis Mahakam yang biasa melayani rute-rute dari Samarinda menuju ke hulu Sungai Mahakam ya. Ini masih cukup ramai menurut saya. Arah tujuan Melak, Longbagun, ke Kota Bangun gitu ya. Walaupun Kota Bangun bisa diakses menggunakan lewat darat, Melak pun sama, tapi juga masih banyak yang milih menggunakan lewat jalur sungai gitu ya. Mungkin pertimbangannya bisa bawa barang lebih banyak ya. Al-Mu'minun. Oh ya, ini jurusan Samarinda Melak benar. Nama kapalnya Al-Mu'minun Trans. Kelihatannya mau buang barang atau apa sih? Nah ini udah bisa membaca nama bat dan TB-nya apa ini? Mantap sekali bro. Suara dari knalpotnya bat. Nama batnya Persada 2506. Oh iya, ini bungkil. Mungkin mereka buatnya curah ya, ini itu ada terhambur ya, mirip kayak pasir-pasir gitu. Itu bungkil kelapa sawit ya. Bungkil kelapa sawit itu inti dari sawit. Inti dari sawit itu ada namanya karnel ya, karnel buahnya. Karena posisi minyak kelapa sawit itu kan posisinya di ini ya, di sabut kelapanya, di fibernya. Nah, sementara kelapanya itu namanya bungkil. Nah, jadi bungkil itu diolah, karnel itu diolah itu menjadi bungkil. Jadi minyaknya namanya minyak PKO. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dibenarkan kepada ada teman-teman yang tahu. Jadi minyak dari karnel itu minyak PKO namanya. Itu harganya lebih mahal daripada minyak CPO. Itu biasanya untuk saat ini ya,
peneliti-peneliti dari Indonesia itu sebagai pengganti aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Sangat mahal sekali harganya. Nah, jadi limbahnya itu, ampasnya itu untuk bahan pakan ternak. Biasanya itu kan protein tinggi ya, mungkin di ini lagi di blending lagi sama jagung, sama ampas tahu, sama yang lain gitu ya. Jadi yang beli itu peternak ayam, peternak sapi ya, yang biasa menggunakan itu. Dicampurnya itu. Ini protein cukup tinggi tuh kalau untuk bunggil. Jadi untuk proses-proses peliharaan untuk penggemukan tuh cocok sekali menurut saya. Bunggil kelapa sawit gitu. Jadi kelapa sawit itu menurut saya tidak ada yang terbuang ya. Semua limbahnya itu ada manfaatnya, seperti minyak CPO. Minyak CPO itu apabila terlalu lama juga kita menyimpan, kadar asamnya akan naik. Karena CPO itu crude palm oil maksimal di 5%, lebih di 5% itu jadi asam tinggi namanya. Terus di atasnya asam tinggi namanya ada MICO, minyak kotor, itu mungkin sekitar di 40 sampai 80 bahkan lebih persennya, FFA-nya, keasamannya itu. Jadi pabrik kelapa sawit itu sangat hati-hati sekali menerima buah-buah restan ya, buah-buah yang belum cukup tua ya, itu dikhawatirkan banyak kandungan airnya akan berpengaruh di kualitas crude palm oilnya. Biasanya sih begitu. Ini saya nggak ngelihat nama batnya, nomornya aja langsung 953/GGA. Oh, TB Marina 5. TB Marina 5. Dapat power 37. Dentuman suara knalpot engine dari Marina 5 sangat menggema sekali ya, melintas di bawah jembatan Mahakam. Ini Marine Power 3073. Ini batu baranya cukup tua ya. Nih coba teman-teman bisa melihat ya, kalau warna kinclong, hitam kinclong itu cukup tinggi kalorinya, mungkin di kisaran 5-6 ya. Karena kalau untuk di daerah Tenggarong itu paling banyak 5 dan 6, kecuali untuk yang kalori 7 itu banyak di daerah Sengata, PTKPC ya. Mungkin di daerah Sengata aja yang ada yang 7. Kalau untuk daerah Bengalon sampai Kaliorang itu mungkin di kisaran di bawah 4 up ya gitu ya, kisaran gitu. Ini sih prediksi saya ya, kenapa agar setiap daerah itu berbeda, mungkin berpengaruh di lokasi tersebut di keasaman tanah, dan ya mungkin salah satunya di keasaman tanah ya menurut saya. Itu sangat berpengaruh sekali, karena apabila itu daerah itu hamparan ya dan bergambut, mungkin prediksi saya itu bisa logat ya, kalorinya yang cukup muda gitu kan, beda yang berbukit-bukit ya, itu bisa saya pastikan kadarnya cukup tinggi gitu ya. Ini hanya prediksi saya, itu berpengaruh di keasaman tanah. Karena kalau kita tunggu tua, nggak ada tua-tuanya, itu mungkin perlu jutaan tahun ya menurut saya itu. Jadi banyak penambang sekarang tuh diakalin ya, disiram pakai chemical gitu. Nah ini Dani 90 ya, TB Dani 90 dan Bat Dani 91. Biasanya sih gitu berurutan dia, nama TB nya Dani, Batnya pasti Dani gitu kan. Tapi mudah-mudahan dia, tapi kelihatannya agak panjang ya namanya. Nama batnya di belakang ya. Mungkin nggak berurutan lagi kali ya.
Oke, nama batnya Langkat Jaya. Walaupun dari warnanya itu identik dengan warna Dani gitu ya, tapi sih ini grupnya Dani gitu kan, grupnya Dani gitu kan. Biasanya sih dia berurutan ya, nama TB dan batnya tuh sama, hanya beda di angkanya di belakang itu. Itu grupnya Dani, mantap. Nah, ini Langkat Jaya 10, deru kapal, deru dari suara engine-nya. Mengingatkan saya sama teman-teman saya yang sudah mengeksplor kapal feri penyeberangan dari Balikpapan menuju ke Surabaya ya. Suara deru mesinnya itu hampir sama gitu ya. Yes, mudah-mudahan kita segera menyusul mereka. Saya sangat apresiasi ya youtuber di Samarinda ini, kekompakannya, kekeluargaannya, bukan dari Samarinda aja kelihatannya. Saya pernah juga ketemu dari teman-teman di Pulau Jawa ya, kebetulan ngeplok di tempat yang sama. Sangat apresiasi saya orang Indonesia, ramah tamahnya tuh masih gitu, sangat loh. Itulah ciri khas Indonesia gitu ya. Nah, ini dibantu asis sama Herlin 12. Nah, ini apabila dipastikan aman, clear, jadi Herlin 12 ini langsung melepaskan tali dan melanjutkan mengambil antrian yang selanjutnya untuk membantu asis ya, melintaskan bat di bawah kolong jembatan Mahakam. Ini mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Di sini Mahakam ini sangat kotor ini. Ini material banjir dari hulu sungai Mahakam ya, terbawa ini sangat terlihat jelas sekali. Padahal pemerintah daerah di sini gencar-gencarnya nih membersihkan sungai seperti Sungai Karangmumus ya, sungai-sungai yang lain yang ada di Samarinda itu dibersihkan itu ya, terutama untuk mengurangi banjir lah ya, bukan menghindarin banjir. Banjir tuh mungkin masih ada ya, karena memang elevasinya tanah di Samarinda ini cukup rendah menurut saya. Jangan cuma jalan yang ditinggikan tapi parah nggak dikeruk gitu ya, aduh, rumah orang yang kelelep. Jadi orang berlomba-lomba akan menaikkan rumah juga gitu ya. Ya karena hitungan berapa tahun apabila ada pengecoran jalan paling enggak 40 cm udah naik jalan. Jadi kita membuat rumah harus diperhitungkan sampai 20 tahun yang akan datang itu masih aman dari dari kenaikan dari jalan gitu ya, ketinggian jalan. Nah ini, jadi di bat di depan ini sangat terlihat sekali. Dia loading secara manual, bukan menggunakan conveyor ini. Nampak sekali. Jadi kalau menggunakan conveyor itu pasti berbukit-bukit gitu ya. Itu menggunakan conveyor. Tapi apabila mendatar begini, ada bekas-bekas trackling, ekskavator gitu ya, itu manual. Itu bisa saya pastikan satu bat itu bisa sampai 1 minggu dia baru selesai. Apalagi kalau batu baranya jauh tempat ambilannya gitu kan, datang baru dibongkar, nggak dibuatkan stockpile di jetty gitu ya, itu merana tuh nunggunya itu cukup lama biasanya. William 2003, ini bukan 2003, 20.003. Bat William 20.003, banyak banget nomornya ya. Dan bat BBM 3305. Nah gini nih, kalau yang loading manual ini gini nih, penuh dia, cuman
memerlukan waktu yang cukup lama biasanya, apalagi loadingnya membaca pasang surutnya air terlalu pasang, ramdor terlalu naik nggak bisa, nanti air terlalu surut, ramdor terlalu turun juga nggak bisa. Jadi betul-betul harus pintar menjaga air gitu ya. Nah ini bekas reckling tuh ya, ini coba lihat, ini bisa kita jangkau, tapi batu baranya cukup tua loh ini seputaran Tenggarong ini, karena tidak semua penambang yang ada di daerah Tenggarong sampai Kulung Makan sana punya konveyor gitu ya, apalagi kalau arealnya cuma berapa hektar gitu ya, mungkin rugi mereka ngadakan konveyor tuh. Mungkin ya bisa join ke tetangga yang punya konveyor gitu ya gitu. Tapi batunya batu crusher loh ini, bukan casing-an. Biasanya kalau konveyor itu kalau manual itu kan casing-an batunya kan ya, serba manual lah gitu kan. Nah ini Erlin 26 mantap. Sangat bosan sekali menurut saya kalau di kapal berhari-hari begini, yang liatin cuman air dan air gitu kan. Karena juga nggak bisa mancing, posisi kapal dalam keadaan bergerak gitu ya. Jadi mungkin ya banyak digunakan untuk tidur aja kali ya, istirahat gitu ya. Nanti pada saat mereka tambat baru dipergunakan semaksimal mungkin. Nah ini Pesona 99. Dalam minggu kemarin juga kita tangkap kamera sama kitanya, dia dari utara ke selatan kosongan ya. Kemungkinan baru hari ini baru bisa melintas lagi. Pesona 99 dan Bat Pasifik. Pesona 99. Ini ABK-nya nggak ada yang keluar. Oh ada di belakang, di jemuran ini. Pasifik, Bat Pasifik 3002. Kita juga sangat lama sekali ya nggak pernah ke Sungai Live lagi, karena di situ biasanya tempat tambat bat yang kosongan, yang tunggu muatan ya. Kita sudah lama, mungkin kurang lebih ada 1 bulan 2 bulan kita nggak ada ke sana. Mudah-mudahan waktu dekat kita bisa ke sana untuk bisa memperlihatkan ke teman-teman kalau posisi bat parkir di tengah sungai itu begini gitu ya. Nah ini Gilang Perkasa yang udah membantu Asis Pasifik 3002. Di depan kita ada Bats Dani, seharusnya TB-nya juga Dani ya, mudah-mudahan juga Dani ya, kita lihat aja nanti. Oh iya benar, TB Dani 12 dan Bat Dani 13. Kalau Dani ini biasanya kalau menggunakan nama yang sama, nomor urutnya itu berdekatan ya,
berurutan, maksud saya nggak loncat. Dani 12. Ini biasanya kalau bat Dani ini kinclong ya, ini perlu perawatan kayaknya. Mungkin gak lama dia masuk galangan kali ya. Mungkin itu saja video saya pagi hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.